Halo Sobat Cerdik, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan semangat dalam belajar ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas bab 2 yang bertemakan harmoni dalam ekosistem, topik A, rantai dan jaring makanan. Selamat menyaksikan. Semua makhluk hidup membutuhkan energi untuk tetap hidup. Oleh karena itu, kita membutuhkan makanan. Tanpa makanan, manusia tidak akan mendapatkan energi untuk beraktivitas. Manusia mendapatkan makanan dengan mengolah bahan-bahan makanan yang ada di alam. Lalu, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan? Bagaimana mereka mendapatkan makanan sebagai sumber energi? Nah, disitulah peran rantai makanan. Apa sih yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan makan dan dimakan antar makhluk hidup yang menyebabkan perpindahan energi. Dalam rantai makanan terdapat 3 peran utama. Peran pertama adalah peran tumbuhan hijau. Tumbuhan menggunakan energi cahaya matahari untuk berfotosintesis. Fotosintesis membuat tumbuhan mendapatkan makanan sendiri. Oleh karena itu, tumbuhan berperan sebagai produsen. Yang kedua, binatang. Binatang dibagi menjadi 2. Yang pertama, binatang herbivora, memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Binatang herbivora berperan sebagai konsumen tingkat 1. Sedang binatang karnivora atau juga omnivora memakan binatang lain, berperan sebagai konsumen tingkat 2 dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pengurai. Dalam hal ini jamur maupun bakteri akan mengurai makhluk hidup lain yang mati atau bangkai. Oleh karena itu, jamur maupun bakteri berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Berikut ini adalah contoh rantai makanan ekosistem bawah laut. Yang pertama adalah plankton, berperan sebagai produsen. Lalu konsumen tingkat 1 adalah udang, dan konsumen tingkat 2 adalah ikan-ikan kecil. Konsumen tingkat 3 itu anjing laut. Lalu di puncak rantai makanan ada paus orca, dan di sini plankton juga berperan sebagai dekomposer. Konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya, hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya, mereka mati karena waktu, bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan, atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk hidup mati, bangkainya akan membusuk dan diurai oleh dekomposer. Bakteri dan jamur merupakan contoh dekomposer. Hasil penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan untuk tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Keberadaan dekomposer membantu mendaur ulang proses rantai makanan agar kembali ke tumbuhan. Dengan adanya dekomposer ini, proses makan dan dimakan dalam ekosistem menjadi siklus yang terus berputar. Pada ekosistem